Di bawah bayang-bayang pohon kurma yang kering, seorang wanita suci melahirkan seorang anak tanpa ayah, sebuah misteri yang mengguncang akal manusia dan memicu bisikan fitnah di antara Bani Israel. Bayi itu berbicara dari buayan, menyembuhkan yang buta, menghidupkan yang mati, namun akhirnya lenyap dalam kabut rahasia, disalib atau diangkat ke langit. Kebenaran tersembunyi di balik tuduhan, mukjizat dan pengkhianatan menanti untuk terungkap, meninggalkan teka-teki yang hingga kini menggoda hati. Siapa sebenarnya yang mati di kayu salib dan di mana Nabi Isa kini bersemayam? Bagian pertama, janji kelahiran, mukjizat bagi Maryam. Di sebuah desa kecil bernama Nasirah di wilayah Palestina, pada masa kekuasaan Romawi, hiduplah seorang wanita salehah bernama Maryam binti Imran. Ia adalah keturunan mulia dari Bani Israel, keluarga yang dikenal karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam lahir dari rahim seorang ibu bernama Hannah yang telah lama berdoa memohon keturunan kepada Allah. Hannah, dalam kerendahan hatinya, bernazar bahwa jika Allah menganugerahinya anak, ia akan menyerahkan anak itu untuk mengabdi di Baitul Maqdis, tempat suci kaum Yahudi saat itu. Doa Hannah akhirnya dikabulkan, tetapi yang lahir adalah seorang bayi perempuan, Maryam. Hannah berkata dengan penuh keimanan, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan," sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 36. Maka tatkala melahirkan anaknya, berkatalah ia, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan." Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidak seperti anak perempuan. Dan sesungguhnya aku menamainya Maryam, dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak cucunya kepada Engkau dari setan yang terkutuk. Surat Ali Imran 36. Maryam tumbuh dalam asuhan pamannya, Nabi Zakaria alaihi salam, yang menjadi penanggung jawab Baitul Maqdis. Sejak kecil, Maryam menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Ia tinggal di mihrab, sebuah ruangan khusus di Baitul Maqdis, tempat ia beribadah dan menjauhkan diri dari dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepadanya secara ajaib. Buah-buahan segar muncul di mihrabnya di luar musim, sebuah mukjizat yang membuat Nabi Zakaria alaihissalam tercengang. Dalam surah Ali Imran ayat 37, Allah berfirman, "Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemelihanya. Setiap Zakaria masuk ke mihrab kepadanya, ia dapati makanan di sisinya." Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Surat Ali Imran 37. Kehidupan Maryam penuh dengan kesucian dan ketaatan. Ia menghabiskan hari-harinya dengan berdoa, bertasbih dan melayani Baitul Maqdis. Namun suatu hari yang akan mengubah hidupnya selamanya tiba. Ketika ia sedang menyendiri di mihrab, tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam muncul dalam wujud manusia yang sempurna. Maryam, yang selalu menjaga kehormatannya, ketakutan dan berkata, "Aku berlindung dari engkau kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika engkau orang yang bertakwa." Malaikat itu menjawab dengan lembut, "Aku adalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang seorang anak laki-laki yang suci." Maryam terkejut dan bertanya, "Bagaimana aku bisa memiliki anak, padahal aku belum disentuh oleh seorang laki-laki pun, dan aku bukan pelacur?" Malaikat menjawab, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya tanda bagi manusia dan rahmat dari kami." Peristiwa ini dicatat dalam surah Maryam ayat 19-21. Ia, Jibril, berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang suci." Maryam berkata, "Bagaimana akan ada anak bagiku, sedang tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina?" Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami,
dan hal itu adalah suatu ketetapan yang sudah diputuskan. Surat Maryam 19:21. Kabar ini adalah awal dari mukjizat besar yang akan mengguncang dunia. Maryam, seorang wanita suci yang belum pernah disentuh laki-laki, akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah, sebuah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah malaikat pergi, Maryam merasa campur aduk antara kagum dan cemas. Ia tahu bahwa kehamilannya akan menjadi ujian berat karena masyarakat Bani Israel tidak akan mudah menerima kebenaran ini. Mereka adalah kaum yang keras kepala, seringkali menolak keajaiban dan menuduh tanpa dasar. Namun, Maryam memilih untuk bertawakal kepada Allah, menyerahkan segalanya kepada kehendaknya. Hari-hari berlalu dan tanda-tanda kehamilan mulai terlihat pada tubuh Maryam. Ia memutuskan untuk menjauhkan diri dari Baitul Maqdis, mencari tempat terpencil agar bisa melahirkan dalam damai. Ia pergi ke sebuah tempat di timur, mungkin di lembah Bethlehem, dan bersandar pada batang pohon kurma yang kering. Saat rasa sakit melahirkan menimpanya, ia berseru, "Alangkah baiknya jika aku mati sebelum ini dan menjadi sesuatu yang tidak berarti, yang dilupakan." Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkannya. Dari bawah pohon, sebuah suara, mungkin malaikat atau Nabi Isa, yang baru lahir menenangkannya. "Jangan bersedih, Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Goyangkan batang pohon kurma itu, maka akan jatuh kurma segar untukmu." Ini tercatat dalam surah Maryam ayat 23-25. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksanya. Bersandar pada pangkal pohon kurma, dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, yang dilupakan." Maka dia diseru dari arah bawahnya, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu." Surat Maryam 23-25. Di bawah pohon kurma itu, Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Bayi itu lahir dalam keadaan suci, sebuah mukjizat yang menegaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu. Maryam memandang anaknya dengan penuh cinta dan kekaguman, namun di hatinya ada ketakutan. Bagaimana ia akan menghadapi tuduhan kaumnya? Kelahiran ini adalah awal dari perjalanan panjang Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi yang akan membawa kebenaran, menyembuhkan yang sakit, dan menjadi tanda bagi manusia hingga akhir zaman. Bagian kedua, masa kecil dan mukjizat awal, tanda kebesaran Allah. Nabi Isa alaihissalam lahir di bawah pohon kurma dalam kesunyian malam, ditemani hanya oleh ibunya, Maryam, dan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi itu tidak seperti bayi biasa. Baru saja lahir, ia telah diberi kemampuan luar biasa oleh Allah untuk berbicara, sebuah mukjizat yang akan membuktikan kesuciannya dan melindungi Maryam dari fitnah. Setelah melahirkan, Maryam kembali ke kaumnya dengan membawa bayi Isa di tangannya. Ketika Bani Israel melihatnya, mereka terkejut dan segera menuduhnya dengan tuduhan keji. Mereka berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang sangat buruk. Saudari Harun, ayahmu bukan orang jahat dan ibumu bukan pelacur. Lalu dari mana anak ini?" Maryam, yang telah diperintahkan oleh Allah untuk tidak berbicara, hanya menunjuk ke arah bayinya. Dalam keheranan mereka berkata, "Bagaimana kami bisa bicara dengan bayi yang masih di buayan?" Kemudian mukjizat itu terjadi. Bayi Isa alaihissalam yang masih dalam gendongan ibunya membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang jelas dan penuh wibawa. "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia telah memberikan kepadaku kitab dan menjadikanku nabi. Dia menjadikanku orang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan memerintahkanku untuk menegakkan salat dan zakat selama aku hidup, serta berbakti kepada ibuku. Dia tidak menjadikanku sombong atau celaka, dan keselamatan atas diriku pada hari aku dilahirkan, hari aku meninggal, dan hari aku dibangkitkan kembali." Peristiwa ini diabadikan dalam surah Maryam ayat 27-33. Kemudian ia kembali kepada kaumnya dengan membawa anak itu. Mereka berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukan orang jahat dan ibumu sekali-kali bukan seorang pezina." Maka Maryam menunjuk kepada anaknya.
Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak yang masih dalam ayunan?" Dan berkatalah dia, Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia telah memberikan kepadaku kitab, Injil, dan dia menjadikan aku nabi, dan dia menjadikan aku orang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Surat Maryam 27:33. Ucapan bayi Isa itu membuat Bani Israel terdiam. Sebagian dari mereka tercengang dan mulai mempercayai kebenaran mukjizat ini. Tetapi sebagian lainnya tetap keras kepala, menuduh Maryam melakukan sihir atau kebohongan. Namun, Maryam dan Isa kini berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tinggal di antara kaumnya, meskipun seringkali menghadapi cemoohan dan kecurigaan. Masa kecil Isa alaihissalam tidak banyak diceritakan secara rinci dalam Al-Quran, tetapi jelas bahwa ia tumbuh dalam keadaan istimewa, dikelilingi oleh tanda-tanda kebesaran Allah. Sejak kecil, Isa alaihissalam menunjukkan sifat-sifat kenabian. Ia lembut, penuh kasih sayang, dan selalu berbakti kepada Maryam. Ia juga diberi kemampuan untuk melakukan mukjizat yang menakjubkan, bahkan sebelum diutus sebagai nabi. Salah satu kisah yang dikenal adalah ketika ia membentuk burung dari tanah. Lihat, dengan izin Allah ia meniupnya dan burung itu menjadi hidup serta terbang. Mukjizat ini disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 49. "Dan aku diutus sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa tanda, mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untukmu dari tanah berbentuk burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah." Surat Ali Imran 49. Kemampuan ini bukanlah permainan anak-anak biasa, melainkan tanda bahwa ia adalah utusan Allah yang dipilih sejak lahir. Bani Israel yang menyaksikan mukjizat ini terbagi menjadi dua. Mereka yang kagum dan mulai mengikuti ajarannya, dan mereka yang menuduhnya sebagai penyihir. Namun Isa alaihissalam tidak peduli pada cercaan itu. Ia terus hidup dalam kesederhanaan bersama Maryam. Seringkali menjauhkan diri dari keramaian untuk beribadah dan merenung. Masa kecil Isa alaihissalam juga diwarnai oleh perlindungan Allah dari berbagai ancaman. Bani Israel pada masa itu hidup di bawah kekuasaan Romawi, dan para pemimpin Yahudi seringkali berkolusi dengan penguasa untuk menindas rakyat. Maryam, sebagai ibu, tunggal dengan anak yang dianggap tanpa ayah, rentan menjadi sasaran fitnah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindunginya. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa Maryam dan Isa pernah meninggalkan Palestina untuk sementara waktu, mungkin ke Mesir, untuk menghindari ancaman dari Raja Herodes yang terkenal kejam terhadap bayi laki-laki yang dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Di tengah semua ini, Isa alaihissalam tumbuh menjadi pemuda yang penuh hikmah. Ia tidak seperti anak-anak lain yang sibuk dengan permainan duniawi. Pikirannya selalu tertuju pada Allah, dan hatinya dipenuhi kasih sayang terhadap manusia. Ia sering membantu ibunya, mengumpulkan kayu atau air, dan berbicara dengan kata-kata yang lembut namun penuh makna. Ketika usianya semakin bertambah, tanda-tanda kenabian semakin jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkannya untuk misi besar, menyampaikan Injil, membimbing Bani Israel yang telah menyimpang dan menjadi rahmat bagi dunia. Masa kecil Isa alaihissalam adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengangkat hambanya dari kondisi yang paling sulit menjadi pembawa cahaya. Ia lahir tanpa ayah, dianggap hina oleh sebagian kaumnya, namun diberkahi dengan mukjizat yang menegaskan kebesaran penciptanya. Ketika tiba saatnya, Allah memanggilnya untuk memulai dakwahnya, sebuah perjalanan yang akan mengubah sejarah dan membawa kebenaran kepada umat manusia. Bagian ketiga, dakwah Nabi Isa, menyembuhkan dan membimbing. Ketika Nabi Isa alaihissalam mencapai usia dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya sebagai Nabi dan Rasul kepada Bani Israel. Ia diberi kitab suci Injil yang berisi ajaran Tauhid,
kasih sayang, dan perintah untuk menyembah Allah semata. Misi Isa AS adalah untuk membimbing Bani Israel, yang pada masa itu telah jauh menyimpang dari ajaran Nabi Musa AS. Mereka terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling berselisih, seperti kaum Farisi dan Saduki, dan banyak yang lebih mementingkan ritual daripada keimanan sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Isa mukjizat luar biasa untuk mendukung dakwahnya, sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 49. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu, jika kamu orang-orang yang beriman. Surat Ali Imran 49. Isa AS memulai dakwahnya dengan penuh kelembutan. Ia berkeliling di desa-desa Palestina, dari Nasirah hingga Yerusalem, mengajak manusia kembali kepada Allah. Ia berkata kepada Bani Israel, "Aku datang kepadamu dengan tanda dari Tuhanmu. Takutlah kepada Allah dan taatilah aku. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus." Pesannya sederhana namun mendalam, menegakkan tauhid, meninggalkan syirik, dan hidup dalam keadilan serta kasih sayang. Mukjizat-mukjizat Isa AS menjadi bukti kebenaran dakwahnya. Ia menyembuhkan orang buta sejak lahir, membuat mereka melihat dunia untuk pertama kalinya. Ia menyentuh orang yang berpenyakit kusta, dan dengan izin Allah, kulit mereka kembali bersih. Yang paling menakjubkan, ia menghidupkan orang mati. Dalam salah satu kisah, ia mendatangi makam seorang pria yang baru saja meninggal, berdoa kepada Allah, dan pria itu bangkit kembali, membuat orang-orang di sekitarnya berdecak kagum. Semua ini ia lakukan dengan izin Allah, bukan dengan kekuatannya sendiri, untuk menunjukkan bahwa ia adalah hamba dan utusan Allah. Namun, dakwah Isa AS tidak diterima oleh semua orang. Para pemimpin Yahudi, terutama kaum Farisi, merasa terancam oleh pengaruhnya. Mereka iri karena rakyat mulai mengikuti Isa dan mengabaikan otoritas mereka. Isa AS juga mengecam kemunafikan mereka, yang lebih mementingkan aturan-aturan kecil daripada esensi keimanan. Ia berkata kepada mereka, "Kalian membersihkan bagian luar cawan, tetapi di dalamnya penuh dengan keserakahan dan kejahatan." Ucapan ini membuat mereka semakin membencinya. Di sisi lain, Isa AS memiliki pengikut setia yang disebut Hawariyun, para Hawari. Mereka adalah sekelompok orang yang beriman kepadanya dan siap membantunya menyebarkan ajaran Allah. Dalam surah Ali Imran, ayat 52-53, Allah menceritakan, "Maka tatkala Isa mengetahui kekafiran mereka, Bani Israel, ia berkata, 'Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?' Para Hawari berkata, 'Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri.'" Surat Ali Imran 52-53. Salah satu momen penting dalam dakwah Isa AS adalah ketika Hawariyun meminta mukjizat yang lebih besar sebagai tanda kekuasaan Allah. Mereka berkata, "Bisakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit untuk kami?" Isa AS berdoa kepada Allah, dan hidangan itu turun, mungkin berupa roti dan ikan, sebagai bukti rahmat Allah. Peristiwa ini dicatat dalam surah Al-Ma'idah ayat 112-114. Ingatlah, ketika Hawari berkata, "Hai Isa putra Maryam, dapatkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman." Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu, dan agar hati kami menjadi tentram, dan agar kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hal itu." Isa putra Maryam berdoa, "Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami, dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda darimu. Berilah kami rezeki, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki." Surat Al-Ma'idah 112-114.
Hidangan itu menjadi simbol keimanan bagi Hawariyun, tetapi juga peringatan bahwa siapa saja yang tetap kafir setelah melihat tanda itu akan mendapat azab dari Allah. Dakwah Isa alaihissalam terus berlanjut, membawa harapan bagi yang miskin dan tertindas, tetapi juga memicu permusuhan dari para pemimpin yang korup. Ia tidak pernah lelah mengajak manusia kepada kebenaran, meskipun ancaman terhadap nyawanya semakin nyata. Bagian keempat, pengangkatan ke langit, penyelamatan dari salib. Dakwah Nabi Isa alaihissalam yang penuh mukjizat akhirnya mencapai puncaknya. Pengaruhnya yang semakin besar membuat para pemimpin Yahudi dan penguasa Romawi merencanakan pembunuhan terhadapnya. Mereka menuduh Isa menghasut rakyat dan mengklaim dirinya sebagai raja orang Yahudi, sebuah tuduhan yang dibesar-besarkan untuk membenarkan hukuman mati. Namun, Allah SWT telah menjanjikan perlindungan kepada hambanya yang setia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa Isa alaihissalam tidak disalib atau dibunuh, melainkan diangkat ke langit. Dalam surah An-Nisa ayat 157 dan 118. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat An-Nisa 158. Menurut tafsir Islam, ketika musuh-musuh Isa mendekati tempat persembunyiannya bersama Hawariyun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah wajah salah seorang dari mereka, mungkin seorang pengkhianat atau orang yang secara sukarela menyerahkan diri menjadi mirip dengan Isa. Orang itu ditangkap, disalib dan dibunuh, sementara Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah dalam keadaan hidup. Proses pengangkatan ini adalah mukjizat terakhir dalam kehidupan duniawinya, menegaskan bahwa Allah selalu melindungi Rasul-Nya dari kehinaan. Sebelum diangkat, Isa alaihissalam memberikan pesan terakhir kepada Hawariyun. Ia memerintahkan mereka untuk terus menyebarkan ajaran Tauhid dan memperingatkan bahwa ia akan kembali pada akhir zaman sebagai tanda hari kiamat. Pengangkatan ini meninggalkan kesedihan di hati para pengikutnya, tetapi juga keyakinan bahwa Allah telah menyelamatkannya dari rencana jahat musuh. Setelah kepergian Isa alaihissalam, Bani Israel dan Romawi mengklaim bahwa mereka telah berhasil membunuhnya. Namun kebenaran dari Allah tetap terjaga dalam hati orang-orang yang beriman. Isa alaihissalam kini berada di sisi Allah, menanti waktu yang telah ditetapkan untuk kembali ke dunia sebagai bagian dari tanda-tanda besar menjelang kiamat.